ya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sesungguhnya ini bisa menguntungkan kepada pemerintah. Apa itu? Koalisi pemerintah itu akan bertambah satu partai lagi. Dia ataupun Partai Demokrat akan masuk dalam koalisi pemerintah, dan ini sebenarnya satu sisi menguntungkan pemerintah. Ya, satu sisi menguntungkan pemerintah. Tapi kepada Partai Demokrat, ya, konstituen-konstituennya yang selama ini memilih kepemimpinan AHY pada pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Kembali lagi berjumpa dengan kita di channel YouTube A3, Anang Anas Azhar. Hari ini kita akan membahas terkait dengan koalisi pemerintah. Wah, ini koalisi pemerintah. Sekarang ini ada koalisi besar yang kita sebut ya. Ada PDIP di situ, ada Gerindra, kemudian ada PKB, ya. Kemudian ada partai-partai yang lain yang masuk di parlemen, dan inilah yang menguatkan koalisi pemerintah itu gemuk, ya. Makanya kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden agak sedikit aman ya secara politik, karena mereka dikuatkan ya melalui koalisi pemerintah. Kemudian koalisi pemerintah ini jumlahnya sangat besar di parlemen. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga didukung. Ya, Nasional Demokrat misalnya, ya itu bisa memperkuat ya koalisi pemerintah ketika partai ini mendukung penuh Presiden Jokowi pada periode kedua. Sobat A3 yang berbahagia, ya, berakhirnya Kongres luar biasa yang berlangsung di Sibolangit beberapa waktu yang lalu, ini sebenarnya satu sisi menguntungkan pemerintahan Jokowi. Tapi perlu dicatat bahwa di mana diuntungkan pemerintahan Jokowi ketika hasil Kongres luar biasa itu dikeluarkan legalitasnya oleh Menkumham. Jadi Menkumham mengeluarkan legalitas ya struktur kepengurusan dari Muldoko, kemudian keluar dan diumumkan, maka secara sah ya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sesungguhnya ini bisa menguntungkan kepada pemerintah. Apa itu? Koalisi pemerintah itu akan bertambah satu partai lagi. Apa itu? Adalah Partai Demokrat ya, kepemimpinan Muldoko. Tetapi kalau Menkumham tidak mengeluarkan ya kepemimpinan Muldoko ini, tidak merevisi, dan yang tetap legal itu adalah kepemimpinan AHY, maka Partai Demokrat itu tetap berada di luar pemerintahan. Ini semacam musuh bebuyutan lah dalam politik, ya. Partai Demokrat itu akan tetap berada di luar dan menjadi partai oposisi sebagai pengawal, ya, penjaga kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, itu tidak akan terjadi koalisi pemerintahan ketika AHY ya tetap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Tapi saya ingin menyampaikan, Sobat A3, kepemimpinan AHY ya perlu ditegaskan itu tidak akan mungkin masuk di koalisi pemerintahan. Kemudian ketika Pak Muldoko disahkan oleh Menkumham susunan kepengurusannya, maka Partai Demokrat itu secara bertahap ya itu akan masuk ke koalisi pemerintahan. Ini pasti akan terjadi, apalagi Muldoko memiliki keinginan untuk berkontestasi pada Pilpres 2024 yang akan datang. Sobat A3, perlu kita catat bahwa persiapan Partai Demokrat misalnya untuk 2024 itu setidaknya dia memiliki persentase 7,7% perolehan suara pada pemilu 2019 yang lalu, atau dia memiliki sekitar 54 kursi ya. Dia sebagai partai pemenang pemilu nomor 6 setelah PKB dan Nasdem. Jadi dia tampil sebagai pemenang nomor 6 dari banyak partai politik yang berkontestasi pada pemilu 2019 yang lalu, dan ini menjadi modal awal untuk bisa ya berkontestasi pada Pilpres 2024 yang akan datang. Saya kira secara politik Pak Muldoko berhak untuk mendapatkan tiket Pilpres jika disahkan oleh Menkumham struktur kepengurusannya, dan secara bertahap
selama 3 tahun lebih kurang nanti itu dia ataupun Partai Demokrat akan masuk dalam koalisi pemerintah, dan ini sebenarnya satu sisi menguntungkan pemerintah. Ya, satu sisi menguntungkan pemerintah. Tapi kepada Partai Demokrat, ya, konstituen-konstituennya yang selama ini memilih kepemimpinan AHY pada pemilu 2019 yang lalu, kan banyak juga jutaan orang yang memilih Partai Demokrat karena dianggap sebagai partai yang oposisi, partai yang berada di luar pemerintahan. Tapi kita tidak tahu bagaimana nanti kejadiannya ketika koalisi Partai Demokrat ini bergabung dengan pemerintah. Kemungkinan-kemungkinan ini pasti akan terjadi, Sobat A3 yang berbahagia. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa bagaimanapun derasnya gelombang, ya, gelombang kritik, ya, kemudian gelombang politik yang terjadi pada internal Demokrat ini, saya yakin karena politisi-politisi Partai Demokrat ini sudah bisa mengelola manajemen komplit dengan lebih baik. Saya kira demikian, dan terima kasih. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.